Kita masuk ke perkalian bentuk aljabar. Setelah kemarin belajar tentang penjumlahan dan pengurangan, sekarang kita masuk ke perkalian bentuk aljabar. Nanti ada beberapa model perkalian, ada 3, nanti ada satu suku dengan satu suku dengan dua suku, dan dua suku dengan dua suku. Kita langsung masuk ke yang pertama. Perkalian satu suku dengan satu suku. Maksudnya gini ya. Jadi nggak ada penjumlahan pengurangannya, cuman bilangan dengan variabel atau variabel dengan variabel seperti ini. Dan nanti di perkalian, karena di sini kan ada variabel x, ini ada x. Menuliskan operasi perkaliannya itu pakai titik atau pakai kurung juga boleh. Jadi nanti kalau ada titik itu maksudnya dikalikan ya. Jadi mulai sekarang kalau perkalian bentuk aljabar gak usah pakai tanda cross hilang, tapi pakai titik. Sekarang kita coba soal nomor 1. Di sini ada 2 dikalikan dengan A. Kalau ada konstanta atau angka dikalikan dengan variabel atau huruf, hasilnya tinggal ditempel, tinggal digabung. 2 kali A hasilnya berarti 2A, tinggal ditempel gitu ya. Jadi kalau ada angka dikalikan dengan huruf, hasilnya tinggal ditempel. Jadi kalau ada 2A itu maksudnya 2 dikalikan A. Nah sekarang yang nomor 2, ada 2 variabel yang berbeda, variabel A kali B. Kalau hurufnya beda dikalikan, hasilnya juga tinggal ditempel. Nah, A kali B sama dengan AB. Jadi untuk angka dikalikan dengan huruf tinggal ditempel, jadikan 1. Huruf dikalikan dengan huruf, kalau hurufnya beda juga tinggal ditempel, dijadikan 1. Lanjut ke soal nomor 3. 3x kali 2y. Nah, ini ada angka, ada huruf, ini juga ada angka, ada huruf. Cara mengalikannya, angka dikalikan dengan angka, huruf dikalikan dengan huruf. Berarti 3 kali 2 ketemu 6. X kali Y ketemu XY. Jadi jawabannya 6XY. Gitu ya. Jadi kalau ada seperti ini, angka dikalikan dengan angka, huruf dikalikan dengan huruf. 3 kali 2 ketemu 6. X kali Y ketemu XY. Seperti nomor 2 tadi. Lanjut lagi. Ini kalau hurufnya beda, nomor 3. Sekarang nomor 4, hurufnya sama. Ini 2 kali 3 ketemunya pasti nanti 6. Nah ini ada M sama M. Kalau variabel atau huruf nggak ada pangkatnya, ini kan nggak ada pangkat ya, kosongan. Kalau nggak ada pangkat seperti ini, itu berarti pangkatnya 1. Dan kalau huruf atau variabel dikalikan, hurufnya sama, M sama M atau A sama A, hasilnya tetap M, tapi pangkatnya dijumlah. Berarti ini 2 kali 3, 6, M kali M. Ini M pangkat 1, ini M pangkat 1. Berarti 1 ditambah 1 jadinya 2, berarti hasilnya 6M pangkat 2. Kenapa ini ada pangkat 2? Ini ya, di sini pangkat 1 ditambah ini juga pangkat 1. Jadinya 6M pangkat 2. Lebih kelihatan di sini di soal nomor 5. 4 kali 3 12. X pangkat 3 kali X pangkat 2. Ini kan sama-sama X. Nah, yang dihitung berarti pangkatnya dia ditambah. Berarti 4 kali 3 12. X pangkat 3 kali X pangkat 2 berarti X pangkat 3 tambah 2 5. Nah, 12 X pangkat 5. Ini ya, kenapa ini dapat X pangkat 5? Ini 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ini juga kenapa ini 2? Kalau nggak ada pangkatnya berarti ini 1 tambah 1 pangkatnya ya. Kemudian yang ini 3 kali 5 15. Ini A pangkat 2 kali B pangkat 3. Kalau hurufnya beda, ini kan hurufnya A, ini B, walaupun ada pangkatnya tinggal ditempel, nggak ngaruh, nggak berubah pangkatnya.
Jadi pangkatnya bisa berubah kalau variabelnya sama ya. Hurufnya sama, variabelnya sama, pangkatnya bisa berubah. Tapi kalau hurufnya beda, tetap digabung, dijejer kayak nomor 2, nomor 3 ini ya. Jadi ini hasilnya 15 A pangkat 2 B pangkat 3. Ini perkalian satu suku dengan satu suku. Ini dasarnya dulu perkalian bentuk aljabar sebelum masuk ke yang kedua dan yang ketiga. Kita masuk yang kedua. Perkalian satu suku dengan dua suku. Polanya seperti ini. Anggap ini ada variabel A, ada variabel B, ada variabel C. Ini di luar kurung sendirian dikalikan dengan di dalam kurung. Ini kan dua suku. Suku B sama suku C. Yang ini sendirian suku A. Cara mengalikannya, yang di luar kurung dikalikan dengan semua yang di dalam kurung. Berarti A dikalikan dengan B, ketemu AB. Kemudian A dikalikan dengan C, ketemu AC. Misalnya ada D ya juga A kalikan dengan D dan seterusnya. Kita ke contoh soal. 3 kali 2A tambah 4, berarti 3 ini nanti dikalikan dengan 2A, 3 juga dikalikan dengan 4. 3 kali 2A hasilnya 6A, 3 kali 4 hasilnya 12. Jadi hasil akhirnya 6A ditambah 12. 6A ini didapat dari 3 kali 2A. Kemudian 3 kali 4, 3 kali 4 kan positif 12, berarti di sini ditambah 12. Gitu ya. Lanjut soal nomor 2. Ini hati-hati ada negatifnya. Negatif 2 dikali 3x dikurangi 4. Negatif 2 kali 3x. Negatif kali positif hasilnya negatif, berarti negatif 6x. Kemudian negatif 2 dikali negatif 4. Negatif kali negatif hasilnya positif, berarti ditambah 8. Ini ya. Ini negatif karena negatif kali positif hasilnya negatif. Ini ditambah karena negatif kali negatif hasilnya positif, berarti ini ditambah. Jadi tanda di sini, tanda setelah huruf, setelah variabel itu tergantung dari hasil perkalian. Kalau hasilnya positif berarti ditambah, kalau hasilnya negatif berarti nanti dikurang. Lanjut lagi. 4A kali 3A. 4 kali 3 12. A kali A berarti A kuadrat. Itu ya. 4A kali 3A dapatnya 12A kuadrat. 4A kali 2B berarti 4 kali 2 ketemu 8. A kali B hasilnya tetap AB, berarti jawaban akhirnya 12A kuadrat ditambah 8AB. Ini A kuadrat karena ini ya A dikalikan dengan A. Kemudian ini dapat AB karena 4A dikalikan dengan 2B. A dikali dengan B hasilnya AB. Lanjut soal nomor 4. Nah ini diperhatikan, ada pangkatnya banyak. Negatif 3x dikali 3. Negatif kali positif hasilnya negatif, berarti negatif 9x. Negatif kali negatif hasilnya positif. 3 kali 4 12. Ini x kali x pangkat 3, berarti pangkatnya yang dijumlah. Ini x itu pangkatnya 1, x pangkat 3, ini pangkatnya 3, berarti 1 ditambah 3 pangkatnya berubah jadi 4. Nah gini ya. Ini negatif 9x dari negatif 3x dikali 3. Yang belakang itu negatif 3x kali negatif 4x pangkat 3. Ini penjumlahan karena negatif kali negatif. 12 didapat dari 3 kali 4. Kemudian x pangkat 4 itu didapat dari ini pangkat 1, ini pangkat 3, kemudian dijumlah pangkatnya kalau perkalian.
Satu soal lagi nomor 5. Nah, ini ada banyak. Ini satu suku dengan 3 suku. Kalikan satu-satu. 4P kali 3P. 4 kali 3 12, P kali P kuadrat. Jadi yang depan 12P kuadrat. 4P kali negatif 2Q. Karena hasilnya negatif berarti nanti dikurang. Gini ya. 4P kali negatif 2Q. Karena hasilnya negatif berarti ini dikurang. 4 kali 2 8, P kali Q PQ. Kemudian 4P kali R, hasilnya positif, sama-sama positif, berarti ini ditambah 4P kali R, berarti tinggal P digabung dengan R. Gini ya. Dulu kan di awal udah pernah dijelaskan kalau hanya R gini berarti itu angkanya 1 ya, angkanya 1, berarti 4 kali 1 jawabannya tetap 4. Ini beberapa contoh soal untuk perkalian satu suku dengan 2 suku. Sekarang lanjut yang 2 suku dengan 2 suku. Nah, ini polanya agak panjang. Ini yang depan 2 suku, ada A dan B, yang belakang juga 2 suku. Maksudnya gini, yang depan A ini kalikan dengan semua yang di belakang. Jadi A kalikan dengan C, A kalikan dengan D, ketemu AC dan AD. Kemudian yang B ini juga dikalikan dengan C, B juga dikalikan dengan D. Jadi yang sama-sama di satu kurung nggak dikalikan ya, nggak ada perkalian A kali B atau perkalian C kali D. Jadi diingat A kali C, kemudian A kali D. Setelah itu B kali C, kemudian B kali D. Kita ke contoh soal. Kita kalikan, berarti 2A dikali dengan 4A. Kemudian 2A dikali dengan 2, 3 kali 4A, kemudian 3 kali 2. Ini ada hasilnya. 2A kali 4A ketemu 8A kuadrat, karena A kali A berarti hasilnya A kuadrat. Kemudian 2A kali 2 hasilnya 4A. Lagi 3 kali 4A hasilnya 12A. 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, setelah sampai sini, sekarang kita lihat. Ini kan udah dalam bentuk penjumlahan. Sekarang kita lihat apakah ada yang masih bisa dijumlahkan. Di sini dilihat, ini variabelnya A kuadrat. Ini variabelnya A, ini variabel A, ini konstanta. Yang tengah ini kan sama-sama bervariabel A, berarti dia suku sejenis, berarti dia bisa dijumlahkan atau bisa dihitung. Yang depan tetap 8A kuadrat. Yang dihitung yang sama ini, 4A tambah 12A jadinya 16A. Yang belakang juga tetap plus 6. Gitu ya. Jadi untuk perkalian 2 suku dengan 2 suku biasanya masih ada yang bisa dihitung di tengah-tengah ini. Lanjut. 3x min 2 kali 2x min 4. Kita kalikan depan dengan depan. 3x kali 2x ketemu 6x kuadrat. 3x kali negatif 4 ketemu negatif 12x. Negatif 2 kali 2x ketemu negatif 4x. Negatif 2 kali negatif 4 ketemu positif 8. Nah, ini juga yang tengah ini bisa dihitung, sama-sama bervariabel x. Negatif 12 kurangi 4, hutang 12, hutang lagi 4, jadinya hutang 16x. Yang depan sama yang belakang tetap. Itu ya. Hati-hati menghitung ini. Kalau di perkalian itu kan hurufnya beda bisa dihitung. Ingat, kalau penjumlahan dan pengurangan bisa dihitung kalau hurufnya sama. Dan ingat juga gini, biasanya kalau udah perkalian salahnya di penjumlahan gini. Ini 4A tambah 12A. Ingat, kalau penjumlahan hurufnya tetap A. Di sini enggak A kuadrat. Dia berubah jadi kuadrat kalau dia
dikalikan. Hati-hati ya, biasanya sering salah di situ. Penjumlahan udah bisa, ketika udah dijelaskan perkalian ada kuadrat-kuadratnya, operasi penjumlahan malah ikut-ikut dikuadratkan. Hati-hati. Lanjut soal berikutnya. 2A ditambah 5 kali A dikurangi 3. Kalikan 2A dikali A ketemu 2A kuadrat. 2A dikali negatif 3 ketemu negatif 6A. 5 kali A ketemu 5A. 5 kali negatif 3 ketemu negatif 15. Ini yang tengah bisa dihitung. Negatif 6 ditambah 5 berarti tinggal negatif A. Ini ya, hitungannya ini hati-hati. Nomor 4. 5B dikurangi 2 dikalikan dengan 3 ditambah 2B. 5B kali 3 ketemu 15B. 5B kali 2B ketemu 10B kuadrat. Min 2 kali 3 ketemu negatif 6. Negatif 2 kali 2B ketemu negatif 4B. Ini ada yang sama tapi belum berjejer ya, belum jejeran. Biasanya kan yang kuadrat di depan, yang konstanta di belakang. Karena ini letaknya nggak sama, ini B dulu baru konstanta. Kalau ini konstanta dulu baru B, jadi hasilnya nggak berjejer gini. Bisa diurutkan dulu. 10B kuadrat taruh depan, kemudian plus 15B, min 4B, min 6. Baru dihitung, ketemu 10B kuadrat plus 11B dikurangi 6. Itu. Jadi kadang ada soal yang ketika udah dikalikan, yang suku sejenis belum jejeran gini ya. Nomor 5, nah ini ya, ini diperhatikan. Ini kan sama, 2A tambah 3 kali dengan 2A tambah 3. Dikalikan 2A kali 2A 4A kuadrat. 2A kali 3 6A. Kemudian 3 kali 2A 6A. 3 kali 3 ketemu 9. Ini dijumlah hasilnya 4A kuadrat plus 12A plus 9. Ini nanti ada penjelasan lebih lanjutnya untuk soal nomor 5 sama soal nomor 6. Yang diperhatikan ini ya, ini sama yang depan 2A plus 3, yang belakang juga 2A plus 3. Sekarang yang negatif, 3X dikurangi 4 kali 3X dikurangi 4. 3X kali 3X 9X kuadrat. 3X kali min 4 min 12X. Min 4 kali 3X min 12X. Min 4 kali min 4 plus 16. Yang tengah ini bisa dihitung. Jadi 9X kuadrat min 24X plus 16. Nah sekarang kita bahas yang dua soal ini, nomor 5 sama nomor 6. Ini kan 2A plus 3 kali 2A plus 3. Yang ini juga 3X min 4 kali 3X min 4. Nah kan bisa aja ditulis dalam bentuk seperti ini. Itu kan sama aja, misal 3 kali 3 itu kan sama aja 3 kuadrat. Atau 10 kali 10 itu sama aja dengan 10 kuadrat. Berarti bentuk nomor 5 itu bisa ditulis dengan 2A ditambah 3 kuadrat. Bentuk nomor 6 bisa ditulis dengan 3X dikurangi 4 kuadrat. Nah, ini perkalian bentuk aljabar yang seperti ini, itu nanti ada cara cepatnya, ada cara ringkasnya. Kalau bisa silahkan pakai cara yang akan dijelaskan setelah ini. Kalau nggak bisa pakai cara perkalian biasa gini juga nggak apa-apa ya. Nanti kalian pilih sendiri mau pakai cara yang mana. Nih, kalau ada A tambah B kuadrat, itu cara cepatnya yang depan dikuadratkan. Jadi A dikuadratkan jadi A kuadrat. Kemudian selalu angka 2. 2 kali depan kali belakang. Kemudian ditambah lagi yang belakang dikuadratkan. Contoh ini 2A tambah 3 kuadrat. Berarti cara mengerjakannya, yang depan dikuadratkan 2A kuadrat. Ditambah selalu angka 2. 2 kali depan 2A
kali belakang 3. Ditambah lagi yang belakang dikuadratkan. Sekali lagi ya. Jadi kalau ada bentuk kuadrat, cara cepatnya yang depan dikuadratkan ditambah selalu angka 2 kali depan kali belakang. Kemudian ditambah lagi yang belakang dikuadratkan. Cara menghitungnya ini, kalau dalam kurung kuadrat berarti 2 dikuadratkan, A juga dikuadratkan. 2 kuadrat ketemu 4, jadi 4A kuadrat. Ini dikalikan 2 kali 2 kali 3 ketemu 12, hurufnya cuman A. Kemudian yang ini 3 kuadrat sama dengan 9, hasilnya sama dengan yang tadi. Sekarang kalau pengurangan, bedanya cuma di sini. Kalau ini semua ditambah, kalau ini yang depannya angka 2 ini dia negatif. Contohnya ini ya, ini depan kuadrat, ini dikurangi. Kalau yang tadi ditambah, kalau yang ini dikurangi. Dan kalau ini dikurangi, ini ambilnya angkanya 4-nya aja ya, nggak usah pakai tanda negatifnya ini. Dihitung seperti yang atas tadi, ketemu 9x kuadrat min 24x plus 16. Kalau bisa pakai cara ini, silahkan pakai cara ini. Kalau nggak bisa pakai cara yang tadi nggak apa-apa, dikalikan biasa ya. Jadi kalau ada soal 3x min 4 kuadrat, dijabarkan dulu, berarti sama aja 3x min 4 kali 3x min 4. Kemudian dikali-kalikan seperti yang tadi. Selesai untuk perkalian bentuk aljabar. Perbanyak latihan soal biar lebih mudah memahami. Di buku paket itu juga banyak. Setelah ini kita masuk ke pembagian bentuk aljabar. Sekian untuk perkalian aljabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.